minta tolong sama ketua kelas untuk memimpin doa hari ini. Siap, Nokabe. Siap. Berada mati mulai. Berada selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Berarti kabar sehat semuanya ya? Baik semua ya. Oke, Ibu mau ngecek kehadiran dulu ya sebelum kita mulai materi. Hari ini ada yang nggak masuk? Iya, alhamdulillah. Berarti yang kemarin sakit? Siapa? Oh, Sundul sakit. Apa izin? Izin. Kenapa izin kemarin? Sakit. Oke. Kita doakan ya Kak ya supaya Sundul sehat kembali dan bisa beraktivitas seperti semula lagi. Gitu ya. Baik. Sebelum kita mulai untuk materi hari ini, Ibu pengen kalian ice breaking dulu ya. Kita laksanakan ice breaking dulu supaya apa? Kalian semangat. Ya. Semangat, karena kan semakin hari semakin siang, semakin lemes, semakin tidak semangat, benar nggak? Di pelajaran Ibu kalian kita harus semangat ya, oke? Nah sekarang gini, clue-nya adalah, instruksinya adalah, kalau misalnya Ibu bilang pagi, ya tepuk pagi, berarti kamu tepuknya satu kali, gitu ya? Coba tepuk satu kali. Kalau misalnya siang, ya dua kali. Kalau misalnya tepuk sore berarti berapa? 3 kali. 2, 3. Kalau malam, tepuk malam, kamu tidak perlu menepuk tangan, ya. Jadi tidak ada tepuk tangan karena malam kan identiknya dengan sunyi, gitu ya. Jadi tidak ada. Sudah bisa dimulai? Sudah ya. Nanti akan Ibu ajak dan Ibu akan cepat untuk menginstruksikannya, ya. Oke. Tepuk sore. Tepuk siang, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Terus, tepuk pagi, tepuk siang, sore, pagi. Tepuk pagi benar kan satu kan? Ya kan? Ya kan? Tadi yang nggak tepuk ada nggak? Nggak ada. Lagi, tepuk siang, tepuk sore, malam. Nah, masih ada beberapa anak yang belum fokus. Gak apa-apa ya Naya. Ya itu sekedar SPG aja ya. Jadi biar kalian semangat dalam menerima materi hari ini, gitu ya. Baik. Hari ini Ibu akan menjelaskan atau mengirim materi kalian adalah mengenai kenali potensi, gitu ya. Nah, kalian tahu nggak kenapa tujuan Ibu memberikan materi ini kepada kalian? Tahu nggak kenapa? Tahu ya? Biar apa? Biar kalian kenal sama potensi kalian. Karena kan pasti seorang anak atau seorang individu itu memiliki potensi nggak? Punya kan? Nah, bicara potensi itu kaitannya sama apa aja yang kalian ketahui? Minat dan bakat, pinter Julian. Ada lagi yang lain selain minat bakat? Apa? Oh, kemampuan, pinter. Apa lagi? Ada lagi nggak yang lain? Prestasi. Ada lagi? Tujuan apa? Tujuan untuk melatih kemampuan. Oke, ya semuanya benar, kita semua ya. Bicara soal potensi itu sebetulnya banyak ya. Ada bakat minat, ada kepribadian, kemudian ada macam-macam gaya belajar seperti itu. Ada juga kemampuan atau kemampuan atau kecerdasan majemuk. Itu adalah potensi, mengenali potensi kalian. Namun untuk sekarang yang akan Ibu berikan pada kalian adalah
mengenai gaya belajar. Itu ya. Apa kalian sudah tahu belum gaya belajar kalian? Belum kan? Nah, kalau belum tahu, berarti ibu di sini akan memberikan suatu angket atau suatu instrumen ya kepada kalian, harus kalian isi. Supaya apa? Kalian tahu gaya belajar seperti apa. Gitu ya. Kalau kalian sudah tahu gaya belajar kalian, kalian akan mudah dalam belajar di rumah, dalam kamu mengenali potensi. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu tahu nih, oh gaya belajar saya visual, berarti yang harus saya terapkan dalam strategi belajar adalah ini. Biar apa? Biar kamu kenali potensi kamu dan hasil yang kamu dapatkan pun akan maksimal, akan baik. Gitu ya. Sekarang belum tahu kan nih? Belum kan? Oke. Kalau belum tahu, sekarang ibu sudah mengirim di bawah HP semua nggak? Apa ya? Ibu sudah mengirim di handphone kalian, di grup kelas kalian, link dari si Aku Pintar, gitu ya. Sekarang kalian buka, ya. Kalian buka. Bawa HP nggak? Sudah dibuka semua? Oke, kalau sudah dibuka semua, silakan diisi. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengisi, karena tidak banyak pertanyaannya, ya. Bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan jurus. Sudah ya? Sudah semua? Kalau sudah, ibu juga barusan ngirim link untuk kalian upload ya hasil dari si gaya belajar itu. Ya, jadi kalian upload gaya belajar ya. Nanti ibu lihat, ibu rekam hasil dari kalian itu apa aja gitu ya. Nah, untuk sekarang kan udah tahu nih ya, sudah tahu gaya belajarnya apa? Kalian bisa bentuk kelompok? Bentuk kelompoknya itu sesuai dengan hasil gaya belajar kalian. Ya. Sekarang ibu tanya, yang gaya belajarnya visual ada berapa siswa? Coba tinggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 siswa. Ya. Yang auditori ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 8 siswa. Yang kinestetik banyak ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, nah 15. Oke, sekarang kalian buat kelompok. Ya, buat kelompok. Bisa? Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat. Ayo, sudah bisa dimulai? Baiklah. Nah, di sini ibu punya 3 buah karton ya. Karton yang memang harus kalian kerjakan. Jadi nanti kalian buat penjelasan dari gaya belajar masing-masing yang kalian dapatkan tadi, gitu ya. Bisa ya? Ya. Nah.
belajar yang kamu miliki. Kemudian yang ketiga adalah strategi belajar dari gaya belajar tersebut, ya. Lalu kemudian ada lagi nggak kira-kira? Oh, ciri-cirinya. Ciri-cirinya apa? Gitu ya. Kamu tulis di karton. Nanti perwakilan kelompok 3 orang akan maju ke depan untuk mempresentasikan. Gitu ya. Sudah siap? Ya, kalau sudah siap silakan kalian kerjakan. Nggak usah lama-lama ya, Naya. Gitu ya. Jadi kalian kerjakan, berdiskusi dulu sama teman-teman kelompoknya. Ya, 1, 2, 3, kerjakan. Mulai. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Oke, kalau sudah selesai, sekarang Ibu minta perwakilan kelas untuk maju, ya, perwakilan kelompok untuk maju ke dalam ke depan kelas, gitu ya. Kelompok kinestetik sudah ada perwakilannya? Sudah, sudah. Auditor sudah ada? Visual sudah ada? Sudah. Oke, sekarang yang mau maju duluan, kelompok mana? Kinestetik? Baik, silakan maju ke depan. Ya, silakan maju. Coba yang kelompok lain dengarkan ya, Nak, ya. Kelompok auditorium, kelompok visual, coba dengarkan penjelasan atau presentasi dari kelompok kinestetik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan menjelaskan tentang pelajaran kinestetik. Pengertian kinestetik. Gaya belajar kinestetik adalah pendekatan belajar yang paling efektif bagi individu yang memahami dan mengingat informasi melalui pengalaman fisik dan jarak. Ciri-ciri pembelajaran kinestetik. 1. Gaya aktif terdidik. 2. Belajar melalui gerakan. 3. Suka menyentuh dan memanipulasi. 4. Tidak duduk diam. 5. Memiliki banyak gerakan. Dan 6. Menikmati kegiatan praktis. Cara menerapkan gaya belajar kinestetik. 1. Eksperimen dan praktik. 2. Ajak belajar di luar ruangan. 3. Gunakan permainan interaktif. 4. Libatkan diri dalam diskusi. 5. Sertakan alat nyata. 6. Buat tugas proyek nyata. Kelebihan pembelajaran kinestetik. 1. Mudah mengingat hal yang tidak tentu atau lakukan. 2. Menjadi minat terhadap aktivitas atau permainan fisik. 3. Dapat membayarkan informasi berdasarkan aktivitas yang dilakukan. Kekurangan keterbatasan dalam memahami konsep abstrak. 2. Tidak efektif untuk semua mata pelajaran. Sudah, coba lihatkan ke teman-temannya hasil daripada anak-anak kinestetik kayak gini, Nak, ya. Mereka
bikin main-main juga sama kayak yang lain. Oke, ada yang mau bertanya sebelum ibu suruh mereka untuk balik ke dalam bangkunya masing-masing? Ada yang bertanya dari kelompok lain? Tidak ada ya. Baiklah. Nanti ibu akan jelaskan secara rinci ya. Tadi mereka bilang adalah gaya belajar kinestetik itu berkaitan dengan apa? Pendekatan belajar dan efektif bagi individu yang memahami informasi melalui pengalaman langsung, aktivitas fisik dan gerakan tubuh gitu ya. Jadi mereka memang lebih cenderung tidak bisa diam kalau misalnya belajar, gitu ya, betul ya. Oke, nanti akan dijelaskan secara rinci ya, Nak ya. Sekarang kita berikan tepuk tangan dulu untuk ya baik. Kelompok selanjutnya ada yang mau? Oke, Ulima dulu. Oke, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori ingin menyaksikan dengan gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori adalah proses pembelajaran yang mengandalkan pendengaran sebagai penerima informasi dan pengetahuan. Seseorang dengan tipe belajar seperti ini lebih memfokuskan mendengar pembicaraan guru atau dosen dengan baik dan jelas tanpa perlu tampilan visual saat belajar. Ciri-ciri auditori punya kemampuan mengingat yang baik, meski hanya mendengarkan, tidak mampu berkonsentrasi apabila suasana di sekitarnya berisik atau bising, senang mendengarkan cerita, suka bercerita dan berdiskusi, mampu mengulangi informasi yang didengar. Kelebihan kekurangan auditori. Kelebihan gaya belajar auditori: pandai berbicara, lebih cepat menghafal, dapat dengan mudah meniru perkataan orang lain dalam waktu singkat, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Kekurangan daya belajar auditori: mudah terganggu dengan suara-suara berisik, kesulitan mengerjakan tugas secara individu, kesulitan dengan tugas-tugas yang tertulis atau visual, sulit mengingat informasi jika hanya dibaca saja tanpa adanya suara. Strategi belajar auditori: 1. Belajar dengan metode ceramah. 2. Lakukan tanya jawab. 3. Ajak anak diskusi. 4. Buat rekaman pembelajaran. Baik, itu adalah presentasi dari kelompok auditori. Ada yang ingin kalian tanyakan dari kelompok auditori? Nanti biarkan mereka menjelaskan kalau mereka tahu jawabannya. Ada nggak? Tidak ada. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih untuk kelompok auditori. Kita berikan tepuk tangan. Baik, yang terakhir ya. Yang terakhir itu adalah kelompok visual. Mari kita beri tepuk tangan dulu. Nah, kalau kelompok visual agak beda. Biasanya kalau anak visual itu tampilannya lebih menarik, benar nggak? Benar nggak? Benar ya. Oh iya benar kan. Jadi dia membuat mindsetnya lebih menarik. Oke, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok gaya belajar visual akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu pengertian, ciri-ciri, kekurangan, dan kelebihan. Pengertian gaya belajar visual adalah metode belajar yang berfokus pada penglihatan, di mana seseorang lebih memahami dan mengingat informasi melalui gambar, diagram, grafik, serta video dan bentuk visual lainnya. Ciri-cirinya adalah mengingat apa yang dilihat, suka membaca dan melihat, menggunakan catatan visual, cenderung mengamati, imajinasi kuat, teliti, dan kami. Kelebihan gaya belajar visual. Kelebihannya adalah kemampuan memahami dan mengingat informasi dengan cepat melalui penglihatan seperti gambar, diagram, dan warna, sehingga mereka lebih mudah mengelola materi yang kompleks.
Jadi dari kelompok visual ya sudah menjelaskan, sudah mempresentasikan. Ada yang mau bertanyakan? Tidak ada. Ya, oke. Jadi kelompok visual itu adalah metode yang berfokus pada penglihatan. Ya. Berarti yang ditekankan adalah indera melihat ya, indera kelihatan. Jadi itu makanya gitu ya kalau visual. Nanti akan dijelaskan secara rinci. Tepuk tangan dulu untuk kelompok visual. Baik, sudah duduk semua. Nah, sekarang yang tanya, setelah kalian diskusi dan setelah kalian tahu ciri-cirinya seperti ini, kemudian strategi seperti apa gitu ya. Kira-kira benar nggak yang kalian diskusikan itu sesuai dengan diri kalian sendiri? Benar nggak? Atau memang ada yang merasa kayaknya saya lebih cenderung ke kinestetik dari visual misalnya? Ada nggak? Nggak ada. Berarti memang sudah benar itu adalah gaya belajar kamu sendiri ya, Nak ya. Baik, kalau begitu Ibu akan sedikit ya. Jadi sekarang yang akan Ibu sampaikan kepada saya adalah mengenai kalian mengenali tiga gaya belajar. Ibu jelaskan satu per satu gitu ya. Tadi kan ada gaya belajar visual ya, ada gaya belajar auditory, gaya belajar kinestetik. Nah, gaya belajar visual. Jadi gaya belajar visual itu adalah ciri-cirinya adalah lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna atau tulisan. Itu adalah gaya belajar visual. Jadi kalau dia belajar, dia ingat adalah bentuknya kayak grafik, lebih paham. Kalau misalnya ada guru yang menjelaskan tentang grafik, atau misalnya dia lebih suka seperti ini nih, slideshow, gitu, ada presentasi dari proyektor dan segala macam ya. Senang membaca dan mencatat. Dia karena indera penglihatannya yang diutamakan atau difokuskan, jadi dia senang membaca, bukan dibacakan, gitu ya, tapi membaca. Ya, bacanya juga, gitu kan dalam hati kalau orang visual tuh. Jadi dia tuh sangat terpengaruh oleh si lingkungan luar. Kalau misalnya lingkungan luarnya berisik, ya dia nggak akan bisa fokus, gitu ya, karena kan dia lebih ini ke indera penglihatan. Kemudian apa? Tertarik pada tampilan visual seperti diagram, apalagi mind map yang tadi kalian bikin gitu ya, dan video. Jadi dia lebih mudah. Misalnya gini, kayak kamu misalnya gaya belajar visual, kamu sedang mendapatkan materi mengenai sejarah atau PKN. Nah, kamu lebih mudah menghafalnya itu lebih mudah kalau kamu membuat mind map yang tadi kamu bikin. Misalnya mind map sejarah Indonesia gitu kan. Indonesia berdiri tahun berapa, merdeka tahun berapa, terus kemudian pemerintahannya apa. Nah, itu kamu bikin mind map seperti itu kalau orang-orang visual, karena lebih mudah menghafal seperti itu, gitu ya. Termasuk juga kayak membuat slideshow seperti ini, dia tuh lebih mudah seperti itu. Jadi membuat ringkasan cerita dan dia tuangkan lagi di suatu bentuk seperti mind map atau slideshow, gitu ya. Itu adalah gaya belajar visual. Lalu saat memahami pelajaran cenderung membayangkan dalam pikirannya. Jadi itu dia kalau guru lagi bicara nih seperti ini, gitu kan. Dan dia tuh ngebayangin, oh kalau misalnya saya belajarnya malam hari, kemudian saya fokus hanya tinggal di buku pelajaran aja, nah itu dia akan membayangkan nanti malam seperti ini gitu untuk belajarnya. Itu adalah anak-anak visual. Betul nggak yang anak-anak visual tadi? Betul. Dan kamu memang lebih senang begitu ya. Misalnya gini, kayak kamu baca buku, kamu lebih senang diwarnain pakai stabilo, ya bawahnya diwarnain sama kamu di garis gitu kan. Jadi biar lebih ingat dan lebih paham. Itu anak-anak visual. Kayaknya tuh pasti bakal ingat kalau misalnya ada unsur-unsur warna, unsur-unsur gambar, itu adalah anak-anak visual, gitu ya. Ya, oke. Kemudian strategi pembelajarannya apa sih yang efektif bagi anak visual? Nah ini, gunakan gambar. Ya tadi bilang ya, gunakan gambar tentang konsep video atau infografik gitu ya. Jadi gambar kamu lebih mudah untuk kamu ingat. Jadi kalau kamu belajar visual nih, daripada kamu harus mendengarkan guru ceramah seperti ini, kamu lebih mudah
berapa level gitu kan. Nah itu di situ kamu adalah ditulisnya materi-materi yang mudah kamu ingat. Oh, waktu pas kemarin aku lagi belajar materi mengenai kewarganegaraan misalnya gitu. Oh itu warnanya warna apa kemarin ya yang aku catat? Oh warnanya warna hijau misalnya. Itu lebih mudah seperti itu. Dan akhirnya lebih mudah lebih mudah ingat. Gitu ya. Itu betul ya anak-anak visual, benar ya? Nggak ada yang salah gaya belajar? Ada nggak? Nggak ada ya. Oke, kita lanjut ke gaya belajar auditori. Yang auditori tadi ada berapa anak? 8 anak ya. Di sini lebih dikit dibandingkan dengan yang visual dan kinestetik, gitu ya. Nah, kalau auditori itu adalah kebalikan dari si visual. Kalau di visual penglihatannya, nah auditori adalah pendengarannya, gitu ya. Jadi kamu tuh lebih cepat paham kalau informasi yang disampaikan secara lisan. Ini kayak ibu nih ngomong nih, ya kan? Misalnya ibu tanpa ada slideshow, tanpa ada presentasi dari proyektor, cuma ceramah aja dan kamu lebih paham, lebih mudah ingat. Karena kan peka ya indera pendengaran kamunya lebih peka gitu. Jadi seperti itu. Kemudian senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan atau mendengarkan suara guru deh kayak begini. Ya, dia lebih senang seperti itu. Apalagi mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita atau percakapan. Jadi kalau kamu yang gaya belajarnya auditori, biasanya itu lebih mudah hafalin lagu, ya nggak? Karena kan sering dengar lagu, benar nggak? Asep benar nggak Asep? Benar ya? Ada auditori kan? Jadi kamu lebih senang, lebih mudah dihafalkan lagu-lagunya, termasuk juga pelajaran. Jadi kamu lebih senang dengar guru ngomong nih daripada guru harus memakai ini slideshow gitu ya. Nah strateginya apa lagi tadi? Oh cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkan. Jadi kalau misalnya kamu baca buku yang auditori ya, biasanya dia itu bergerak nih mulutnya. Jadi dia mengeluarkan suara gitu kan. Kayak misalnya tadi mana bukunya, kartonnya. Ini. Misalnya gini. Nilai-nilai pendidikan yang berhubungan dengan diri sendiri. Kamu kalau ngapalin nilai pendidikan berhubungan misalnya adalah berhati-hati, berkata-kata, menjaga wajib. Itu adalah orang auditori. Karena dia kan pengennya ngedenger, ya nggak? Ya nggak? Jadi dia menggerakkan sih bibir kamu dan suara kamu. Jadi cenderung berisi kalau lagi belajar. Misalnya teman kamu nih, satu bangku nih, yang satu visual, satu lagi auditori. Yang satu visual cuma dengan baca dalam hati, yang ini ngomong mulu gitu, berisi nggak? Ada berisik, tapi kan kita harus memahami karakter orang, ya nggak? Kan harus menghormati, gitu ya. Asalkan nggak teriak-teriak. Misalnya lagi belajar malah ada nilai pendidikan berhubungan ya gitu ya, jangan kayak gitu. Jadi biasa aja, gitu ya. Itu anak-anak auditori, gitu. Dan termasuk juga kayak visual tadi kan bacanya dalam hati, nggak perlu pakai suara, gitu ya. Nah strateginya apa? Gunakan diskusi, tanya jawab, atau rekaman suara. Nah kayak tadi nih, diskusi tadi itu mereka lebih senang seperti itu. Karena kalau diskusi kan mendengarkan teman ya kan? Teman si A, si B, si C sedang berdiskusi. Kan masing-masing pasti mengeluarkan ide, mengeluarkan suaranya. Dan mereka tuh lebih cenderung senangnya seperti itu kalau orang auditori, gitu ya. Apalagi, dorong siswa untuk menjelaskan kembali materi dengan kata-kata sendiri. Kayak misalnya, ayo nak, kamu buat kesimpulan dari materi yang tadi saya sampaikan. Dan dia lebih senang seperti itu. Dia mengeluarkan kata-kata sendiri, dia merapai kata sendiri. Itu anak-anak auditori. Betul nggak yang auditori seperti itu? Atau ada ciri-ciri yang tidak sama, tapi ternyata emang saya lebih cenderung ke auditori, ada nggak? Ada ya? Ada, gitu ya? Ya tadi siapa? Jahra, Asep, Dirli, gitu ya? Gitu ya? Bener ya? Oke. Nah, ada yang sekarang adalah kinestetik. Nah, kinestetik lebih banyak dibandingkan auditori yang tadi ya. Tadi ada sekitar 15 siswa ya. Nah, apa ciri-cirinya? Belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak atau melakukan langsung. Berarti apa? Dia lebih senang teori praktek. Praktek ya. Kalau anak kinestetik itu lebih sukanya praktek. Jadi kalau misalnya kamu lagi mau ngoprek komputer, kamu kan elektro ya, ngoprek komputer atau ngoprek listrik dan segala macam, kamu tuh lebih cenderungnya senangnya tuh ke praktek aja. Bu, saya mendingan langsung praktek ini Bu daripada saya harus mendengarkan teorinya. Itu anak-anak kinestetik. Bener nggak kayak gitu? Bener. Kamu tuh pengennya tuh udah langsung aja lah ngeliatin guru sambil ngoprek gitu kan, dan kamu lebih mudah paham gitu kan. Apalagi kemudian suka praktek eksperimen
ya. Kemudian apa lagi? Mudah bosan kalau duduk diam. Ada kayak gitu nggak? Kalau lagi kayak begini nih, ya kan, kinestetik nih. Aduh bosan banget gitu kan, saya pengennya belajarnya sambil bergerak. Misalnya belajar kamu, ya udah akhirnya kamu menghafalnya sambil berdiri, sambil jalan-jalan. Ya kayak tadi Ibu bilang gini. Kalau tadi kan anak visual sama auditory beda ya, duduk-duduk diam. Tapi kalau anak kinestetik biasanya tuh dalam menghafal dia suka diri, terus dia begini, manfaat membiasakan diri melipir kerja, kayak gitu-gitu, dia nggak bisa diem. Atau misalnya kalaupun duduk diam, dia suka mainin benda. Bendanya misalnya apa? Pulpen. Sama dia suka digini nih, ya kan? Nah nih kalau siapa Nica bener nih, lagi belajar diputer-puter si pulpen, ya kan? Bener, berarti itu kinestetik dia ya? Iya, berarti memang betul seperti gitu ya, main pulpen. Atau misalnya kalau ada pulpen, apapun benda yang ada di sana tuh sama dia tuh digerak-gerakin. Atau tangannya, atau kakinya, kayak orang ngejahit, kalau orang ngejahit ya? Kayak gitu-gitu, ya kan? Kakinya bergerak-gerak gitu kan? Itu anak kinestetik, betul nggak? Betul. Ini udah kelihatan jelas ada Ninja nih, masih yang lihat ya. Oke, lagi. Sering menggunakan tangan saat belajar, tadi yang Ibu bilang. Kemudian strateginya, gunakan permainan edukasi, simulasi, eksperimen atau bermain peran. Itu anak-anak si kinestetik. Jadi mereka itu sukanya langsung bereksperimen, langsung bermain peran, kayak misalnya sosiodrama, role play. Itu mereka lebih suka seperti itu anak kinestetik. Betul kan Julia? Betul, iya. Lagi, ini strateginya ya. Ini strategi kenapa Ibu sampaikan di sini karena untuk kamu lakukan di kehidupan sehari-hari biar kamu hasil juga baik. Sertakan aktivitas fisik dalam pembelajaran, gitu ya. Berdiri saat berjalan atau berjalan antar pos misalnya gitu. Jadi kamu seperti yang tadi Ibu lakukan gitu ya. Kalau anak-anak kinestetik. Jadi kalau emang kamu mau belajarnya lebih cepat hafal, ya kamu gunakanlah strategi-strategi yang tadi Ibu sampaikan kepada kamu. Bisa nggak kayak di rumah kamu ini ya? Ini kamu udah tahu nih, udah tahu gaya belajarnya masing-masing kan? Nah udah, kamu strateginya seperti yang tadi Ibu sampaikan. Biar apa? Kamu kenali potensi kamu berkembang, kemudian hasil yang kamu dapatkan juga baik, ya. Jadi begitu ya, Nak. Oke, sebelum Ibu masuk ke pembelajaran ke pembelajaran lain penutup, kalian ada yang mau ditanyakan mengenai Arya mau nanya. Oke, silakan Arya. Kenapa ya? Kami kan sudah tahu gaya belajar masing-masing, ada yang kinestetik, auditory, dan visual. Oke. Nah, kalau masih ulangan masing-masing serata di kelas, biasanya kan punya teori kertas, padahal sudah semua siswa ikut dengan cara itu. Ada yang lebih paham kalau praktik atau mendengarkan. Jadi, apakah hanya semua siswa tetap harus mengikuti ulangan dalam bentuk kertas? Oke, jadi permasalahan di Arya itu adalah kalau di sekolah itu kan ulangan ya, ulangannya itu biasanya menggunakan kertas gitu kan ya. Sedangkan nggak semua anak itu kan cocok dengan metode seperti itu. Itu bagaimana Bu? Gitu kan ya? Benar nggak Arya? Oke. Sekarang gini Nah, ada yang mau jawab nggak sebelum Ibu jawab? Ada yang mau menjawab nggak pertanyaan dari Arya? Ada yang tahu jawabannya? Nggak ada yang tahu? Baik, Ibu jawab aja ya. Gini, kalau sekolah itu kan ada yang namanya kebijaksanaan aturan. Benar nggak? Semua guru memang harus tahu gaya belajar kalian. Tapi kalau memang aturan sekolah ulangan adalah menggunakan kertas, berarti kamu ikutin aturan sekolah. Kita harus mengikuti. Tapi kalau di rumah, benar nggak? Kalau di rumah, kamu bisa menggunakan gaya belajar kamu masing-masing strateginya. Supaya apa? Nanti ketika ulangan, meskipun itu ulangannya berupa kertas, entah mungkin ulangannya nanti berupa visual atau berupa kinestetik, kamu sudah bisa melakukannya gitu karena kamu sudah belajar di rumah dengan strategi kamu sendiri. Gitu ya. Jadi yang namanya sekolah kita kan terbentur aturan, betul nggak? Ya aturannya seperti itu kita harus ikutin. Karena kan nggak semua guru paham mengenai gaya belajar. Yang paham adalah siapa? Diri sendiri terutama diri sendiri, dan guru BK pun pasti punya catatan, benar nggak? Cuma kan nggak mungkin Ibu memberikan satu persatu kepada guru mapel, benar nggak? Yang harus tahu gaya belajar kalian itu adalah pertama yaitu guru BK dan guru wali kelas. Itu yang harus tahu. Jadi biar wali kelas tahu nih bagaimana menangani
gaya belajar yang masing-masing dipunya. Gitu adik ya? Sudah paham? Sudah paham? Sudah terjawabkan? Sudah. Ada yang lain mau bertanya sama ibu? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada yang mau bertanya sama ibu, sekarang ibu minta kalian untuk merefleksikan apa yang kamu dapatkan hari ini, gitu ya. Nah, refleksinya itu adalah ada di kertas ini. Jadi kalian ibu minta tolong isi ya nak ya. Tolong isi, tidak banyak pertanyaannya ya. Sebelum kita masuk kepada penutup ya. Oke, sekarang kita bantu ibu saya dulu lihat. Tolong dibagikan. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan jurus. Baik, sudah semua ya? Oke, kalau sudah semua, ibu minta tolong dua anak untuk membacakan hasil dari refleksinya itu. Oke, ada yang mau? Silakan tunjuk tangan. Dija, oke Dija, silakan Dija. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaya belajar yang saya dapat yaitu gaya belajar kinestik. Strategi belajarnya yaitu dapat menggunakan permainan edukatif seperti cara presentasi dan menaik. Kesimpulan yang saya dapat yaitu saya dapat mengetahui cara belajar saya dan dapat berkompetensi dan mengembangkan kemampuan saya. Oke, baik. Berarti Dija adalah kinesthetik tadi aja ya. Yang strategi yang akan digunakan adalah dengan menggunakan apa tadi? Menggunakan Permainan edukatif. Kayak gitu. Benar nggak tadi yang dijelaskan sama Dija? Betul ya. Baik kalau gitu. Terima kasih Dija. Tepuk tangan untuk Dija. Ada yang mau lagi? Oke, Farina silakan. Ya. Gaya belajar yang saya miliki adalah gaya belajar visual. Strategi belajar yang akan saya gunakan yaitu media bergambar seperti slide atau video agar lebih paham. Kesimpulan yang saya dapatkan, saya jadi tahu gaya belajar dan kemampuan diri sendiri. Terima kasih Farina. Tepuk tangan untuk Farina. Ya, silakan dikumpulkan di depan kelas ya, di depan kelas depan. Nah, jadi yang tadi kalian dengar dari teman-teman kalian bahwasanya dari hasil materi ini kalian jadi lebih tahu ya. Jadi lebih tahu tentang gaya belajar. Dan mau kamu gunakan nggak strategi itu di dalam kehidupan kamu sehari-hari? Mau ya. Karena apa? Biar supaya kamu hasil belajarnya pun maksimal, hasilnya pun akan lebih baik. Misalnya, kamu kemarin rankingnya ranking 5. Bagaimana supaya saya ranking 1? Karena ranking kelima kemarin kamu nggak tahu gaya belajar kamu seperti apa. Untuk mencapai peringkat yang lebih tinggi, oh sekarang saya lebih tahu nih karena gaya belajar saya adalah ini, misalnya gitu. Jadi strategi yang akan saya gunakan adalah ini, misalnya gitu ya. Jadi kamu lebih paham lagi dan mudah-mudahan hasilnya pun lebih baik. Begitu ya nak ya. Oke, sekarang jadi kumpulkan. Sudah, baik. Kalau sudah dikumpulkan, sayang sekali ya karena waktu berlalu begitu cepat. Sebentar lagi kalian istirahat. Jadi hari ini materi yang ibu sampaikan cukup sampai hari ini saja, gitu ya. Dan minggu depan
kita akan membahas materi selanjutnya, gitu ya. Jadi sebelum penutup, ada nggak yang mau memberikan pesan atau pesan atau mengekspresikan perasaan kalian setelah mempelajari materi ini? Ada nggak yang mau? Coba beri tangan. Ayo, ada yang mau nggak? Asep? Asep yuk. Gimana Sep? Rasanya Sep? Perasaan kamu Sep? Diri Sep? Diri situ aja, nggak perlu di sini. Di situ aja. Yang kencang suaranya. Oke. Gimana perasaan kamu? Saya senang Bu karena tahu potensi diri sendiri. Potensi diri sendiri sudah tahu dan sudah mengenali gitu ya, belajarnya apa. Oke, baik. Terima kasih Asep. Ada lagi nggak? Coba ada lagi tidak? Dari sebelah sini ada yang mau? Nggak mau menjelma, nggak mau? Oke. Baik, nah sebelah sini ada nggak? Depan ketua kelas, ketua kelas wakil. Tidak? Tapi perasaan kalian gimana sekarang? Happy? Happy, oke. Kalau misalnya happy, sekarang kita akhiri dulu aja ya Naya. Mudah-mudahan kedepannya Ibu akan lebih memberikan materi yang lebih baik lagi dan lebih lebih membuat kalian semangat lagi, gitu ya. Mungkin dari Ibu gitu saja ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat selalu, ya. Yang sakit diberikan selalu kesehatan. Mudah-mudahan segera sembuh, gitu teman-teman kalian. Jadi itu saja dari Ibu. Terima kasih banyak. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.